presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Maulid ini dirusak oleh kisah-kisah palsu. Maka guru kami dulu berpesan, kalau ente bikin maulid, iyyaka wal qassas. Hati-hati, jangan dekatin, jangan hadirkan orang yang suka berkisah-kisah palsu, kisah dongeng. Gak usah bikin maulid. Babul muslim fusuq. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Saudi Habib. Bisa nggak ngerok kayak gitu? Kayak ente barusan? Nggak bisa. Bisa nggak nyindir-nyindir pemerintah di Saudi? Ya bisa. Hanya Indonesia negeri kritik, negeri paling pedes kalau ngomong. Ya. Cuma Indo. Tadi. Ya. Untung mereka nggak tahu. Kalau tahu motong orang lagi baca hadis nggak boleh. Ya, motong orang lagi baca kisah Nabi yang sahih tidak boleh, tapi karena beliau-beliau di belakang nggak denger ya apa boleh buat. Sayyidina Abdullah bin Umar tidak nyapa anaknya karena motong kalam ayahandanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hati-hati ya, kecuali hadis palsu boleh kita potong. Lalu Nabi ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau? Lalu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, qulu, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu satu riwayat. Riwayat kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ada tambahan di riwayat yang lain, wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi. Sampaikan salawat dan salam kepada sang Nabi Muhammad, keluarganya, istri-istrinya, dan zurriyatnya. Maka baqa'u dzurriyyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam min mu'jizatihi. Jadi adanya zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanda mukjizatnya bekerja. Tapi saya mau tanya nih, mohon maaf nih Habib, dulu emang udah janjian mau jadi Habib? Aneh lahir jadi Habib apa gitu? Ada nggak Habib? Nggak ada ya. Terus yang bikin Habib terlahir jadi Sayyid siapa dong? Oh itu ada ilmunya tuh, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Kenapa ada yang lahir jadi ulama? Kenapa ya ada yang jadi Pak Polisi, Pak Haji Ilmuddin ini ternyata polisi? Nyamar jadi Ustadz. Atau Ustadz nyamar jadi polisi, ya nggak pertanyaan sama dia deh ya. Itu ada sebabnya semua. Kenapa ada orang yang jadi pemimpin? Senangnya ada yang jadi pedagang, itu ada sebabnya semua. Dia alam ruh, itu ada ilmunya mahal ya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, itu rahasia Allah tapi dibagi kepada kekasih-kekasihnya. Saya nggak bahas itu deh ya, biar penasaran ente ya. Nggak ada saya milih lahir jadi orang Indonesia, ada milih pengennya jadi orang Indonesia apa jadi orang Brunei? Brunei? Wah ente gak pernah ke Brunei sih ya. Pengen jadi orang Indonesia atau jadi orang Saudi? Saudi, ente gak pernah tinggal lama di Saudi makanya ngomong begitu. Coba tanya sama beliau-beliau ini, bisa gak buat maulid di Saudi Habib? Bisa gak ngerok kayak gitu? Kayak ente barusan? Gak bisa. Bisa gak nyindir-nyindir pemerintah di Saudi? Ya bisa. Hanya Indonesia negeri kritik, negeri paling pedes kalau ngomong ya. Cuma Indo. Bersyukur nggak tuh? Coba kalau di Saudi ente kumpul aja 10 orang baca ya Nabi salam alaika, askar datang dibubarin. Saya punya sahabat orang Banjar di Mekah, diculiklah kita musim haji, mau bikin maulid lah,
bikin maulid bulan haji. Ya nggak apa-apa katanya, kita maulid tiap minggu. Datanglah saya, Masya Allah, itu kita naik perumahannya, kompleknya itu naik gunung, waduh capek pegelnya bukan main. Habis itu masuk rumah, itu lantai 3 dikunci semua, jadi nggak kedengeran keluar. Katanya kalau kedengeran bisa dibubarin. Sama tetangga kita juga begitu. Yang ente bilang pertama tadi itu sama. Sohib kita tamatan Hadramaut tidak punya tauliah, itu bikin maulid di apartemen, dikunci semua pintu. Di sini Habib pakai tauliah nggak Bib? Pakai izin nggak bikin maulid Bib? Nggak ada. Maka para habaib harus kasih contoh kepada kami rasa bersyukur itu kayak gimana ya Bib ya? Ya bersyukur kalau di sini negeri yang boleh kita bebas beragama, bebas bikin maulid. Oh ini kalau di luar negeri Pak, ini bisa bubarin nih, udah pakai jalan separuh Pak ya? Bener, separuh jalan kita udah pakai. Tadi pejabat lewat nggak dibubarin kita. Alhamdulillah. Masih protes jadi orang Indonesia. Ente cari bumi lain ya. Cari Indonesia lain yang bisa bikin maulid seperti ini. Aneh taruhannya ente nggak bakal ketemu, 70.000 tahun juga nggak ketemu. Serius Pak. Inilah negeri paling santuy ya. Negeri paling rileks. Gimana, bersyukur nggak? Dan maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya umpat, bubarin maulidnya. Gak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Buka surat Munafikun, bahwa munafik itu disebut itu fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Fasik di situ disebut munafik. Allah tidak beri hidayah orang yang fasik, walaupun dia pakai sorban, walaupun pakai kopiah, walaupun pakai rida, walaupun pakai gamis. Allah nggak kasih hidayah. Kenapa? Hatinya sudah keras, lebih keras dari batu. Nauzubillah. Summa salah ente tadi ngerok, soalnya jadi aneh jadi ngerok deh ya. Kita nggak biasanya ceramah keras-keras ya. Udah nyampe Bu suaranya di belakang? Belum. Aduh Pak Haji, Pak Haji lagi berusaha, tenang ya. Mau dengar kisah yang ada di kitab hadis? Supaya kita nggak jadi qasas. Jadi kesalahan majelis maulid ini dirusak oleh kisah-kisah palsu. Maka guru kami dulu berpesan, kalau ente bikin maulid, iyyaka wal qasas. Hati-hati, jangan dekatin, jangan hadirkan orang yang suka berkisah-kisah palsu, kisah dongeng. Maka saya ambillah kisah ini dari Al-Jami' As-Sahih atau karya Imam Tirmizi yang disebut Sunan At-Tirmizi. Imam Tirmizi ini murid daripada Imam pengarang Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Kata beliau, semua yang ada di kitabku ini boleh diamalkan kecuali 2 hadis. Saya cek hadisnya enggak termasuk yang 2 itu. Mau dengar? Biar ini jadi panduan kenapa kita bikin maulid, kenapa kita harus ngomong kajian kemakrifatan, makrifat kenabian. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Suatu kali Nabi SAW kharaja, Nabi keluar dari kamarnya, hujuratnya. Dan orang-orang gak tahu, para sahabat gak tahu Nabi sudah ada di luar masjid. Dan mereka sedang yajtami'un, mereka sedang gumpul-gumpul muzakarah. Ini sahabat-sahabat kalau ngumpul gak ngomongin nasab. Ya, sahabat ngumpul ngomongin lakop-lakop, gelar-gelar kemakrifatan. Makrifat siapa yang dibahas? Makrifat para nabi. Di dalam ilmu kemakrifatan itu ada gelar para nabi, gelar para aulia. Syekh Abdul Qadir Jilani, Sidi Amar Rifai, itu gelar-gelarnya sampai 100-an. Al-Qutub Rabbani, Ghausul Azam, Sawahibuz Zaman, itu istilah-istilah semua. Duduk-duduklah para sahabat. Apa kata mereka? Satu orang ngomong begini, tahukah kalian Nabi terdahulu bernama Ibrahim, Allah kasih gelar dia Khalilah.
Apa arti khalil? Teman intim, teman ngobrol, teman akrab, teman spesial. Itu artinya khalil. Teman yang sangat dicinta. Satu lagi nyeletuk, itu mah kurang. Nabi Musa gelarnya Najiyullah. Apa arti Najiyullah? Nama lain dari Kalimullah, orang yang diajak bicara-bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi nyeletuk, itu masih kurang. Ada yang lebih keren, Nabi Isa gelarnya 2. Kalimatullah, ruhullah. Kalimatullah, kalam Allah, firman Tuhan kalau kata orang sebelah. Tahu orang sebelah nggak? Firman Tuhan, puji Tuhan. Itu dia itu ya. Berarti kita sama dia masih saudara sebenarnya. Ya. Cuma mereka nggak percaya sama Nabi kita aja, kita percaya sama yang mereka anggap titisan Tuhan. Tiba-tiba ada satu kelompok lagi mengatakan, kalian ketinggalan Nabi pertama yang di surga, Nabi Allah Adam. Tapi nggak disebutkan di situ gelarnya. Nabi mendengar begitu nggak tahan, langsung boleh masuk. Coba perhatikan, ini sahabat diskusi. Yang didiskusikan apa? Gelar-gelar para nabi di sisi Allah. Jadi nama Nabi Musa itu di bumi. Kalau dia berkalam kepada Allah, nama yang dipakai Najiyullah, Kalimullah. Allah sapa Nabi Musa dengan namanya dan gelarnya. Coba mohon maaf, biar gampang saya kenalnya Pak Haji doang nih. Pak Haji Limudin kalau di kantor sebutannya apa? Pak Ustaz, Pak Ali, Pak Haji. Ya, kalau di kantor polisi, Ustaz juga dia. Ustadznya orang-orang stres dia. Biasanya ustadz orang stres itu kalau nggak ustadz, stres juga. Maka dia mesti jadi ustadz. Untung temannya habaib. Alhamdulillah. Semoga beliau berteman ke habaib bukan modus ya. Bukti nggak modus bagi-bagi hadiah umroh. Ya, semoga ada yang dapat. Nggak mesti dapat dari beliau. Ya, siapa tahu dapat hadiah dari langit. Amin ya rabbal. Masuklah Sayyidina Muhammad SAW ke masjid. Sampai dalam masjid, beliau kemudian duduk bersama mereka dan tidak menyalahkan satupun. Nah ini adab guru. Guru kalau bimbing murid jangan dipatahin di tengah jalan. Apa kata beliau? Betul, kamu betul. Nabi Ibrahim kakekku itu Khalilullah. Nabi Musa Najiyullah. Begitu lafaz hadisnya. Nabi Musa kalimatullah wa ruhuhu. Tapi beliau bilang, amma ana, adapun saya. Kalian tahukah gelarku? Ini seorang nabi cemburu. Nabi yang lain kok dibicarakan, beliau tidak dikasih bahas. Disinilah seorang guru kadang-kadang perlu buka rahasia dia sedikit. Misalnya Habib nih bilang, saya dulu ngaji sama Habib Fulan 3 tahun, saya dulu di Mekah sekian tahun, saya kalau ketemu Syekh ini dapat ijazah ini. Boleh cerita begitu. Itu dalilnya. Kalau orang-orang motivator nyebutnya trust building, bangun kepercayaan orang terhadap diri kita, itu boleh sesekali. Tapi gak boleh sering-sering. Sayyidina Muhammad SAW Abul Arwah, apa kata beliau? Ana Habibullah. Mereka itu semua gelar-gelarnya Khalil, Kalim, Najiyullah, Kalimatullah, Ruhullah. Itu kekumpul semua dalam satu gelar. Apa gelarnya? Habibullah. Makanya antum tadi sholawat pakai gelar Habib nggak? Sholawat terus gimana? Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib. Jadi gelar Habib itu sebenarnya yang zati gelar beliau. Sedangkan Habib Zuriat itu gelar berkah karena bernasab kepada yang zatnya Habib Sayyidina Muhammad SAW. Maka Allah mulai bab wusul orang yang sampai kepada kedekatan kepadanya dengan bab cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu klaim kelompokmu, aliranmu, majelismu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maksudnya
ikuti caraku mencintai Allah dan ikuti aku dengan cara cinta kepadaku. Itu maknanya. Maka beliau bernama Al-Habib. Jadi Al-Habib pertama di alam semesta siapa? Siapa? Sayyidina Muhammad. Beliau, bukan nabi-nabi yang lain.